Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada kesempatan ini, kami menghadirkan tokoh hebat, tokoh inspiratif, alumni Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Dr. Hermawan M. Hum. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang. Sudah hadir, terima kasih sudah hadir di program Obsesi Seru. Kami ingin tahu lebih dulu, Pak Hermawan sekarang aktif di dunia sastra atau menggerakkan aktivitas bersastra di Sumatera Barat, kemudian juga bahkan di Nusantara dan mancanegara. Pertama itu apa motivasi Pak Hermawan sangat giat sekarang dengan perang kata-kata juga ya? Iya. Nah itu apa aktivitas, apa motivasi Pak Hermawan untuk aktivitas bersastra itu? Ya, awalnya saya kembali ke jalan yang benar ini dari jalan sesat. Awalnya saya sarjana sastra. Sarjana sastra dulu di mana dulu tamat? Dari Bung Hatta. Dari Universitas Bung Hatta. Kemudian masuk ke Kopertis. Tes di Kopertis di Medan, diletakkan di Akademi Koperasi. Karena waktu itu titel kan Dr. Andes. Jadi Andes, ya. Dianggap juga kita mungkin alumni ekonomi barangkali. Masuklah di Akop sekitar 7 tahun. Akop Akademi Koperasi di Sumatera Barat, Padang ya? Di Padang, di depan rumah sakit Jamal. Ya, Tapi untuk ilmu saya jangan hilang, maka semua kegiatan sastra akan saya ikuti. Kalau enggak, itu artinya dulu diterima dengan ijazah sarjana sastra ya? Sarjana sastra. Tapi ditempatkan di Akop. Ditempatkan di Akop. Banyak kawan yang lain tuh, ada yang ditempatkan di Sospol, ada yang ditempatkan di ASMI. Padahal kami sama-sama sarjana sastra. Ya. Karena itu saya semua kegiatan sastra harus saya ikuti, karena nanti putus ilmu saya. Kalau di Akop paling saya mengajar bahasa Indonesia. Waktu itu masih ada istilah IBD. Kan tidak ada lagi saya baca-baca sastra, tidak ada lagi ngikuti sastra. Itu awalnya begitu. Nah, kemudian yang namanya perjalanan hidup kan dari situ kembali ke Bung Hatta. Kemudian di Bung Hatta di alma mater ada persoalan lain, ditaruh lagi di Akademi Komputer. Bayangkan itu. Di mana? Di Amik Solo, Amik Kosgoro Solo. Jadi untuk jangan lepas itulah saya harus mengikuti kegiatan di mana saja yang berbau sastra. Itu yang membuat awalnya. Sekarang karena saya sudah ditempatkan pada tempat yang benar. Sekarang di mana? STKIP Rokania, Pendidikan Bahasa dan Sastra. Itu sudah sesuai dengan jalurnya. Sesuai dengan jalurnya. Maka orang baru terlihat bahwa saya ke jalan yang benar itu. Kalau dulu dianggap saya tidak ada apa-apa. Karena di kita Akop, kemudian di komputer tadi itu ya. Di komputer terus kita bergerak di sastra, orang biasa saja. Itu masalahnya. Itu awalnya. Ya. Ketika saya sudah begitu, apalagi tambah titel S3 ini. S3 di mana? S3 di UNP. Di Universitas Negeri Padang ya. Pendidikan kan karena S3 di UNP ambil pendidikan itulah, maka ketika orang membuka STKIP Rokania itu saya langsung ditawar. Nah, saya senang karena daripada di AMI. Jadi muka saya tidak ada hubungan dengan AMI. Kan itu aja masalahnya. Saya tawar walaupun jauh. Tempatlah di Rokan Hulu, Riau. Di situ saya bergerak. Oke, tunggu sebentar. Tadi kan tamat doktornya ilmu pendidikan, tapi penelitiannya memang tentang sastra. Penelitian tentang sastra. Tentang apa itu? Profil wanita dalam teks sastra pengarang Minangkabau. Karena waktu S2 saya waktu itu S2 profil wanita dalam Kaba. Kemudian ketika S3 profil perempuan dalam teks sastra pengarang Minangkabau. Jadi memperluas saja. Waktu S2 di UGM itu cuma Kaba saja 3 buah. Oh gitu. Kalau ini? Tapi kalau yang profil novel. Perempuan ini Kaba 2, novel sebelum kemerdekaan 2, novel sesudah kemerdekaan 2. Jadi 6 novel lah kira-kira. Itu yang saya teliti, maka saya lulus. Berarti doktornya walaupun ilmu pendidikan tapi ada konsentrasinya ke sastra juga gitu ya. Nanti kan pendidikannya diimplikasikan. Implikasikan nilai-nilai pendidikannya ya. Oke, berarti itu makanya kembali ke jalan yang benar itu ya. Yang benar. Yang selama ini jalan benar tapi anunya salah gitu. Masa sarjana sastra diletakkan di Akademi Koperasi atau di Akademi Komputer gitu kan. Itu dulu kita lihat ke belakang kembali. Dulu SMA di mana? SMA 2. Padang.
Oh, Padang. SMA 2 Padang jurusan bahasa. Oh, dulu ada jurusan bahasa ya. Oke. Baik, kemudian baru ke Bung Hatta ya. Bung Hatta. Itu memang dulu bakatnya atau minatnya di bidang sastra ini sejak kapan itu? Sebenarnya enggak ada minat satupun. Saya sampai sekarang hidup itu mengalir aja. Enggak ada minat saya. Saya masuk SD Aisyah. SD Aisyah di Padang. Di Ulak Karang. Ulak Karang. Sekarang dari rumah makan Bundu. Oh iya. Gitu. Awalnya SD di Trandam, SD 09 Trandam. Kemudian orang tua pindah ke Ulak Karang. Saya lah murid pertama dan terakhir. Jadi SD Asia itu setelah saya tamat habis. Sehingga adik saya masuk dia ke PPSP. Oh gitu. Saya masuk ke SMP 7. Padahal dulu SMP Sarok itu. Di atas di atas sampah kan, kalau sekolah itu kan goyang-goyang, mau masuk kelas pilih dulu kaca apa segala macam. Ternyata terakhir bernama SMP 7. SMP 7 akhirnya namanya. Kemudian masuk ke SMA 2. SMA 2 waktu saya SMP itu aljabar saya 9, ilmu ukur saya 8. Berarti MIPA sebetulnya? Tapi ketika masuk SMA kan ada istilah matematik. Ya. Dapat 5, makanya dia baca langsung jurusan bahasa. Padahal tadi di SMP kan tinggi. SMP 9 aljabar saya. Matematik saya 8, ilmu ukur saya 8. Tapi ketika di SMA hilang aljabar ilmu ukur, jadi matematik. Dapat 5 saya. Lalu itu aja yang menyebabkan saya. Semuanya nilai saya normal. Oh gitu. Oh itu tadi di bahasa Inggris 7, bahasa Indonesia 7. Tapi pas matematik 5, langsung aja ke bahasa. IPA saya 6 kalau enggak salah. Apa lagi itu? Artinya stabil lah gitu. Hanya matematik saja 5. Masuk saya ke bahasa. Udah saya nikmati aja. Oke, kemudian berarti aktivitas bersastra ini kapan? Aktivitas bersastra tentu pertama ketika masuk Bung Hatta. Karena sudah jadi mahasiswa ya. Ketika saya berniat dulu masuk ABA, tapi tidak lulus. Nah, buka Bung Hatta. Ya. Bung Hatta karena bahasa dan budaya, okelah saya ambil sastra. Nah, mungkin saya ambil ekonomi nanti tidak lulus. Iya. Masuklah saya. Mulailah situ kenal dengan orang-orang taman budaya. Karena Pak Mursal kan membawa semua pegawai taman budaya jadi mahasiswa, walaupun tengah jalan hilang satu-satu kan. Itu yang meramaikan Fakultas Sastra, khusus Sastra Indonesia, sekitar 150 orang lebih. Banyak waktu itu ya? Iya, 50 orang lebih. Inggris juga begitu, sehingga sastra itu memang diminati pada kalah fakultas lain. Atau dulu kan kami karena global ya. Kalau sekarang di mana anak teknik dengan anak sastra tidak kenal, sekarang anak perikanan dengan tidak kenal, sekarang kan udah berdiri satu. Kalau dulu kan kita satu aja kan dengan SD letter U. Gedung letter U itu ya. Itu yang menyebabkan kita satu. Jadi kita bergaul di situ. Nah, saya lah mulai menggerakkan teater proklamator sama si Boy misalnya kan. Terus waktu tercatat sebagai mahasiswa sastra itu ya. Terus membuat lomba-lomba baca puisi lalu Khairil Anwar gitu. Membuat diskusi karena Pak Mursal selalu memberi inovasi kepada kami gitu. Walaupun kadang-kadang kuliah tidak harus di kampus. Saya sering dengan Pak Mursal kuliahnya di taman budaya atau di tempat di mana ada orang seminar, ada diskusi. Oh, jadi waktu itu artinya akademik dengan sastra itu sangat dekat gitu ya, dengan kegiatan sastra itu. Yang membuat saya mau kemana-mana karena sudah dibina oleh Pak Mursal dan kawan-kawan pada waktu itu. Jadi nggak takut-takut saya gitu. Setidak-tidaknya saya akan bisa jual nama Pak Mursal gitu. Jadi kalau kita ke tim awal-awal dulu kan dari mana, dari Padang. Tahu Mursal, tahulah itu kan dosen saya. Kayak gitu akhirnya kita akrab kan. Cerita-cerita soal ini segala macam itu. Oke. Kemudian setelah tamat, tadi kan tamat di Universitas Bung Hatta kan diangkat tadi ya di Kopertis. Kemudian kemarin kita lihat dulu itu juga aktif dalam perfilman ya kalau di Sumatera Barat. Itu bagaimana dulu itu? Itu karena itu tadi ketika kita mahasiswa punya grup teater proklamator. Teater proklamator Bung Hatta. Ketika tamat kan tidak mungkin lagi saya main ke kampus. Nah, maka bagaimana untuk mengeluarkan semangat berteater saya? Bergabunglah kita dengan teater jenjang. Teater jenjang. Safrial Arifin, Pak Safrial Arifin, Sophia Trisni, Sarifuddin Arifin gitu kan. Nah, ketika pimpinannya Safrial Arifin itu kan orang film. Dia orang film ya. Nah, dia wartawan film, dia pemain film. Nah, kemudian dia pikir di Sumatera Barat belum ada Parvi.
Maka kita bikin Parvi. Nah, ketika Parvi ada, asal orang buat film Sumatera Barat pasti lapor Parvi. Lapor Parvi ya. Nah, film saya yang pertama itu sinetron Jendela Rumah Kita. Jendela Rumah Kita dulu. Itu yang pertama, Dede Yusuf. Episodenya Cintaku Tertahan di Lahan Harapan di Setiung itu. Nah, besoknya sutradara si Dede Yusuf ini kan Dedi Setiadi. Dedi Setiadi ya. Nah, dapat info bahwa akan dibikin sinetron Siti Nurbaya dengan Sengsara Ombak Nikmat. Kita kerjasama terus dengan Parvi tadi ya. Nah, saya disuruh dacap bukan jadi bintang film sebenarnya. Studi. Studinya. Ya. Tentang film. Jadi ketika di Jendela Rumah Kita dengan Dede Yusuf itu, saya disuruh situ merekrut pemain. Jadi asisten sutradara bidang pemain. Kemudian dalam perjalanan setelah dapat semua pemain, saya disuruh bagaimana orang megang kamera, bagaimana orang menyusun lighting, bagaimana dipelajari studi ya. Nah, ketika di Siti Nurbaya saya dapat tiga peran waktu itu. Kalau di apa dulu? Kalau di yang pertama yang Dede Yusuf pertama itu ada sebagai bintang juga? Enggak. Ya, semuanya tetap dapat main, tapi hanya tambahan aja. Peran kecil ya. Kadang-kadang pun mulai di Siti Nurbaya itu saya 3 kali peran. Peran sebagai penonton, dirubah wajah sedikit, pakai ganti baju. Kemudian peran sebagai tangan kanan Datuk Meringgi, Pasumandan, Diana, saya kiri kanan dengan si Taufik Jaka Lumpit. Kemudian satu lagi, kalau tidak salah membantu Datuk Meringgi di gudangnya. Waktu perang. Waktu perang dirubah wajah saya ikut pula perang. Tidak ada orang waktu itu. Karena kita ikut krunya ya. Semua kru ikut main dengan berbagai macam manunya gitu. Itu awal. Di apa yang di Sengsara mungkin juga ikut? Di Sengsara itu. Yang anehnya setelah saya selesai, keempat sinetron saya itu selalu saya ditaruh di orang-orang lapau gitu. Orang-orang pembangkang gitu. Waktu Datuk Meringgi kan pembangkang untuk melawan Belanda. Pokoknya saya berteriak. Di Sengsara Ombak Nikmat saya juga di lapau ketika membicarakan si Midun dan si Kacak. Waktu Jendela Rumah Kita itu saya juga di lapau. Satu lagi Pulanglah Si Anak Hilang, si Kardi Said sutradaranya. Saya juga di lapau jadi ronda main domino. Jadi saya pikir-pikir, wah saya rupanya watak orang lapau. Itulah pengalaman di bidang film gitu ya. Bidang film ya. Sampai kita ikut Kongres Parvi. Ketemulah sama bintang film ini semua gitu. Kalau saya lihat kan foto-fotonya sekarang udah mati semua. Timur lah, Bagio, itu pemain yang lama udah meninggal semua, ada yang hidup lagi gitu. Nah, itu pengalaman saya di bidang film. Setelah itu di bidang film nih, itu setelah itu rasanya kok seperti Parvi ini apakah masih ada di Sumatera Barat atau tidak? Tapi gaungnya itu tidak terasa seperti waktu itu ya? Tidak ada setelah Dacap pindah ke Jakarta. Itu tidak ada lagi. Kemudian ada teman namanya Mustafa Kamil, dia ikut salah satu partai dan pada waktu itu Sekjen Parvi di pusat orang partainya. Jadi dibuatlah perwakilan Sumbar dari Sumbar waktu itu Mustafa Kamil itu. Nah, dia pulang, dia mengaku sebagai ketua Parvi. Gitu. Nah, itu kemudian Parvi tidak punya gigi lagi. Jadi orang biarkan saja. Mau ndak bintang film dulu kan ndak gampang jadi anggota Parvi. Jadi anggota aja ndak gampang, apalagi jadi pengurus. Saat jadi anggota itu setidak-tidaknya pernah figuran sekian kali. Gitu ya. Atau peran langsung utama gitu kan. Itu baru bisa diangkat jadi anggota. Jadi memang aktif di dunia film ya, bukan orang aktif lalu para pengurus Parvi ya. Karena 98 atau reformasi itu Parvi tidak punya gigi lagi, ya orang cuek aja karena orang puja ada bikin persatuan aktris sinetron. Sinetron ya. Yang di Palembang itu Fuadi. Dia pecah Parvi itu. Kemudian orang buat film seperti kita sekarang, buat aja lah, tidak perlu izin. Kalau dulu kan kalau buat film harus ada tanda tangan Parvi, Perfini, macam-macam itu harus kan. Harus ada persetujuan itu ya. Itu baru bisa lancar. Masuk ke daerah cari dulu Parvi daerah. Kalau sekarang kan enggak. Orang bisa langsung. Itu harus dipikirkan oleh orang film kembali itu. Sekarang orang jadi artis sendiri dengan kameranya sendiri, dengan cerita dia sendiri, dia jual sendiri kan gitu. Kalau dulu enggak. Makanya kami tidak hirau lagi dengan Parvi.
Ada orang hero namanya Mustafa Kamil itu. Sekarang dia udah meninggal ya, Parvi udah hilang. Kami kaget kok tiba-tiba dia jadi pengurus Parvi. Dia enggak pernah main film, dia enggak pernah. Jangan main film, main teater aja enggak pernah. Langsung tiba-tiba ada dari pusat sebagai pengurus Parvi. Setelah saya selidiki itu ternyata karena dia berteman dengan sekjen waktu itu, dia rekomendasi untuk ikut mewakili Sumbar. Setelah Mubes, Mumnas, dia pulang, dia mengaku ketua Parvi, dia bentuknya pengurus. Akhirnya dibentuk? Ya, dibentuk. Tapi aktivitasnya enggak? Ada. Ya. Karena dia mau melakukan orang film, kok dia hanya merebut mestinya memang harus orang film. Itu masalahnya. Itu berarti sampai sekarang memang agak vakum gitu ya? Enggak ada. Oke. Saya dengar katanya wali kota Padang Panjang. Tapi saya pengen mikir juga, tapi biar aja lah. Iya, tapi kawan juga ada. Iya, memang harus aktif. Sebaiknya kan memang orang-orang teater orang teater, orang bergerak di film. Oke. Baik, berikutnya. Kemudian kalau kemarin itu S2-nya ke UGM gitu ya. Melanjutkan ke UGM itu statusnya masih dosen di mana? Dosen di Akop. Jadi saya kan dosen di Akop. Pertama saya ikut dengan Prof Hasan dengan Endut. Ambil 4. Oh iya. Nah, dibalas oleh 4, tidak bisa, tidak lulus. Oke. Tahun besok saya kirim 2. Sementara Prof Hasan sama Endut udah kuliah juga kan. Ke 4. Tahun besoknya 93 saya kirim ke 4 sama UGM. Sehingga bos saya marah. Kamu kok 2 mbak lamaran orang, 1 aja enggak bisa. Saya bilang karena enggak bisa 1 saya bikin 2, Pak. Kalau tahun sekarang 2 enggak lulus, besok 10 saya bikin. Di mana aja Fakultas Sastra yang ada S2-nya saya ambil. Ketawa juga Bapak itu kan, iyalah. Tanda tangani, nah di UGM keluar hasilnya Anda lulus tapi biaya sendiri. Oh, biaya sendiri? Ya. 4 tidak ada 4 tidak dibalas sampai sekarang. Dibalas ya. Yang pertama dibalas, Anda tidak diterima. Kalau yang kedua enggak dibalas. Yang kedua enggak dibalas. UGM balas tapi biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, saya pikir bercerita dengan kamu, kesempatan hidup dalam hidup kesempatan itu sekali. 1 kali. Tidak ada yang 2 kali. Nah, saya termotivasi oleh itu. Maka saya gadaikan SK. Kan pegawai negeri menggadaikan SK kan. Berangkat saya. Walaupun tertatih, orang kita sampai juga kan. Jadi mula-mula saya pikir. Berarti cukup lama di UGM? Lama, 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi ternyata orang UGM 2 orang di bawah saya juga. Itu kan aneh. Kami kan 6 pasang. Entah apa pula terjadi 6 pasang. Saya sepasang dengan orang Unan, si Sulastri Supi. Ada dari Medan 1 cewek. Kemudian dari Bali 2 laki-laki, 1 cewek. Dari UGM 3, 2 cewek 1 laki-laki. Terus ada dari Klaten sama Surabaya. Sehingga 6 pasang, 6 laki-laki, 12 orang. Kuliah. Saya lulusan ke-7. Jadi masih ada 5 lagi di bawah. Di bawah. Itu Pak Hermawan udah berapa tahun tuh? Udah 5 tahun 5 itu. 5 tahun ya. 9. Yang dari UGM 2 waktu itu. Oh, yang dari Sastra Arab 1, Sastra Nusantara 1. Terus dari Surabaya si Kaswadi, terus dari Klaten 5 di bawah saya. Yang dari Unan duluan dari saya, dia 3 tahun tuh Supi itu. 3 tahun ya. Itu pengalaman saya. Yang lucunya saya dari Akop, orang nggak percaya. Seperti tadi itu ya. Dianggap saya dari Bung Hatta. Padahal Bung Hatta tidak ada hubungan dengan saya alumni Bung Hatta ya. Cuma orang itu percaya bahwa ini dari Bung Hatta. Nggak mungkin lah, masa Akop sarjana sastra Akop yang ngutus. Kalau saya jelaskan ngerti dia. Oh, dosen Kopertis iyalah katanya. Tapi secara umum Hermawan, yang dari Bung Hatta itu. Bung Hatta saja yang disebut terus. Nah, ada masalah bagi saya ketika saya tamat saya diterima di Bung Hatta, kan itu aja masalahnya. Rugi kan, S2 kembali lagi ke Akop, dan kebetulan waktu itu Akop memang sudah habis pula, ada mahasiswa segala macam. Masuklah saya ke Bung Hatta. Oke. Baik. Berikutnya, kenapa kok termotivasi kembali mengambil S3 di IKI Padang itu? Nah, ini unik juga ini. Saya kan aktif sibuk sana sini soal sastra dan budaya lah. Di bidang sastra aktif ya. Tak diundang. Ini gara-gara yang tadi, supaya jangan lepas supaya ilmu jangan ini, hilang tadi itu ya. Supaya jangan jauh jarak dengan ilmu ini. Saya aktif terus. Nah, satu kali Darman Munir menerbitkan novel Andika Cahaya. Saya disuruh mengasih ke Prof Hasan. Saya lupa. Tiba-tiba Prof Hasan diwawancarai oleh media Indonesia. Katanya dia
dia sudah baca. Ternyata belum, karena buku itu dengan saya. Ya. Ditelepon saya oleh Bang Darman. Maka saya antarlah buku itu. Nah, ketika saya antar buku itu, di situ Prof Hasan bilang, kamu tidak lanjutkan sekolah, nanti tidak linear, Prof. Tidak ada yang tidak linear, katanya. Oh gitu. Syukur-syukur di zaman kamu nanti dia linear, katanya. Ya, bagaimanapun tetap pendidikan. Tapi yang kamu telitikan sastra. Benar nih, Prof. Pokoknya coba aja lah, katanya. Ya kita coba. Waktu itu Pak Didi jadi ketua prodi S3 kan. S3. Prof sendiri terkejut dia. Karena selama ini tidak ada yang seperti saya itu. Bertiga kita itu. Dut, cerpen, si Anu cerita anak, si Wayuni. Saya novel. Sastra. Ya. Kaget, malah Prof Hasan menemui langsung Prof Didi. Apa tidak salah nih, Prof? Ya, Prof kan Prof sastra. Iya, tapi selama ini tidak seperti ini judul. Nah, itu masalah selama ini kan pengembangan. Ya, pokoknya pendidikan lah. Sastra, pendidikan. Yang lulus kami bertiga. Saya pun kalau tidak lulus saya akan berhenti di tengah jalan. Pokoknya di ujungnya, tapi ada nilai-nilai pendidikannya ada ya, implikasinya sih ada. Kalau enggak gimana mau lulus kan? Disusunlah implikasinya itu, jadilah semacam buku kecil buku gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan saya lulus. Oke. Baik, dengan doktor walaupun ilmu pendidikan tapi dari sastra tadi itu, sekarang orang sudah menjadi perhatian, khususnya kan tidak banyak ya untuk doktor yang perhatiannya di bidang sastra ya. Ya, jadi jumlahnya tidak banyak di Sumatera Barat. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Pak Hermawan sekarang banyak aktif di bidang sastra. Kita ingin melihat pertama itu ada di bidang apa, ZKN itu apa itu? Oh itu. Ya, awalnya ketika saya masih kuliah, saya udah baca-baca juga itu. Sarifuddin Arifin yang membawanya ke Indonesia kan, ke Sumatera Barat. Tapi karena saya kuliah takut juga sibuk. Nah, begitu saya tamat, saya langsung diajak, dan itu ZK itu artinya ziarah karyawan. Ziarah karyawan. Nah, itu di Malaysia. Di Malaysia. Nah, ketika dibawa ke Indonesia, orang kaget ziarah karyawan ini apa gitu. Maka kita ubah menjadi ziarah kesenian. Itu pun orang masih bertanya juga. Karena ada kata ziarah. Kenapa kesenian pakai ziarah? Orang ziarah ini kan ke kuburan. Nah, kan itu masalahnya. Iya. Nah, padahal di Malaysia tidak maksudnya itu ya. Tidak. Nah, ketika ziarah karyawan atau ziarah kesenian itu menziarahi kita di Sumatera Barat, dia sudah awalnya di Bengkulu itu. Oh, dia datang ke Indonesia, katakanlah Sumatera, kemudian dia artinya dia menyebut itu ziarah ke tempat kita ya. Ziarah ke tempat kita. Mengunjungi para sastrawan atau karyawan-karyawan mereka kan. Ya, karyawan itu artinya orang yang berkarya di sastra. Tidak sastra saja. Tidak sastra saja. Tidak sastra saja. Musik boleh, lukis boleh, segala boleh. Pokoknya seni lah gitu ya. Bukan karyawan orang yang bekerja di kantor seperti kita ya. Kita kan menganggap karyawan itu orang yang di kantor gitu kan. Ini tidak, orang yang berkarya gitu. Jadi benar bahasanya daripada kita. Tapi kita kan bahasa Melayu juga dulu kan, cuma kita udah berkembang jadi tertinggal gitu kan. Nah, ketika giliran Sumatera Barat dikunjungi. Tunggu dulu, di Indonesia itu dikunjunginya yang dulu pertama itu setahu saya Bengkulu. Bengkulu. Nah, Sarifuddin Arifin ke situ. Maka ditunjuklah Sarifuddin Arifin jadi presiden. Presiden istilahnya. Istilah presiden. Istilah presiden. Nah, kan presiden itu artinya ketua atau kepala kan. Presiden itu kan kepala negara gitu kan. Ini kepala ziarah karyawan gitu kan. Nah, waktu ada acara nak mungkin kan presiden jalan sendiri. Diangkatlah Endut jadi sekretaris, saya koordinator. Se-Indonesia ya. Nah, kami kembangkanlah ya. Lahirlah Pekanbaru, lahir Medan, lahir Jember. Dia kuncinya begini lahir itu. Siapa yang pernah ikut? Kalau dia yang pertama, dia jadi presiden. Oh gitu. Jadi tidak ada yang ngangkat dia. Yang ngangkat dia yang dari Malaysia itu, Ayah Yasin Saleh itu. Tidak bisa diberhentikan itu. Banyak orang yang protes itu. Wah, Luciano tidak bisa. Ayah itu dialah yang mengabdi pertama, dialah yang harus yang jadi presidennya. Soal yang lain itu atur aja lah. Nah, bentuklah, mau bentuk organisasi, mau segala macam terserah. Tapi sampai sekarang kami tidak secara organisasi yang seperti yang kita bayangkan, seperti Parvi misalnya atau Hiski atau apa, enggak. Kita jalan apa adanya aja. Kalau datang nanti undangan, kita datang. Berarti mirip komunitas begitu aja ya. Kayak arisan ibu-ibu apa. Iya, pokok komunitas gitu ya. Tidak datang lah juga apa-apa gitu. Kalau mampu datang ya syukur gitu. Itu yang ziarah karyawan itu atau ziarah kesenian itu.
Nah sampai sekarang itulah karena COVID ini ada 3 kita batalkan. Tapi di Indonesia memang sudah banyak ya. Sudah banyak, sudah ada Jogja sekarang. Oh, udah ada Jogja. Sudah ada Jakarta. Udah banyak, tambah Jember, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tapi malah koordinator utamanya tetap yang ZKN Malaysia ya. Ya. Oh. ZKN itu karena dianggap Nusantara, dulu ziarah karyawan saja. Oh, dulu ziarah karyawan. Ziarah karyawan saja, tapi karena sudah bercabang-cabang di Malaysia tuh ada beberapa negara, 15 negara kalau tidak salah. Ada di Pahang, ada di ini. Saya baru dua negara lah yang saya kalau di Padang di Indonesia yang sebagai yang datang tadi itu mana, Bengkulu pernah, Padang juga pernah ya. Riau juga pernah. Riau juga pernah ya. Di panggung Toktannya si itu artinya 1 kali setahun. Tidak. Juga. Oh, enggak juga. Tidak. Tergantung aktivitas bagi mereka yang jadi presiden. Yang paling aktif itu sekarang kan Pekanbaru. Pekanbaru ya. Sudah membuat FTID, Festival Teater Islam Dunia. Sudah membuat panggung Toktan. Itu yang paling aktif. Kalau kita baru dua kali lah. Kalau Toktan mungkin dah 4-5 kali. Oh, gitu ya. Kalau enggak COVID ini ada aktivitasnya ya. Monolog Islam sedunia. Dulu pernah juga kalau nggak salah mana ya, di Batam atau di mana? Batam. Di Batam si Batam, ya? Ramanidar. Di pantai Marina. Oh, berarti kalau itu datang itu memang hampir datang setiap dari semacam komunitas seperti tadi. Lah macam Marisan tadi. Oh. Nah, kalau mau gitu silakan itu. Nah, dia sangat senang ketika di Sumatera Barat, ya termasuk UNP. Iya, sebagai karena di tempat lain nggak tahu, bukan kita menganggap enteng orang yang lain, ya, mungkin kadang-kadang dia kurang komunikasi atau fasilitas. Kita di antara mereka itu ada yang menyesal, tapi dia senang gitu. Menyesalnya itu tidak dapat jalan-jalan kemana-mana, karena selama di Sumatera Barat kita terkontrol ya, program itu teragenda. UNP, IAIN, Bung Hatta, sehingga tidak ada waktu lagi. Karena teragenda. Dari UNP ke sini lagi. Rekreasinya cuma antara dari UNP ke Bung Hatta, dari Bung Hatta ke IAIN ke UIN gitu kan. Nah, itu kita bawa pinggir pantai lewat gitu kan. Itu aja enggak sempat. Tapi dia puas gitu karena wawasannya bertambah. Kan dia tidak semuanya orang perguruan tinggi, dia orang awam biasa aja, tapi karena dia punya talent untuk di bidang sastra, kayak seni itu ya. Dia muji itu. Kita bawa ke Bukit Tinggi, tidur pula di istana. Dia aja menginjak istana belum pernah gitu. Ini pengakuan dia kan. Terhormat betul kami tidur di Triarga, kan istana presiden di situ kan. Itu dulu karena dia dibantu juga oleh Pemda. Oleh Pemda. Berarti seluruh Sumatera Barat dulu itu ikut membantu gitu ya. Pernah kena marah kami itu. Nggak boleh banyak-banyak masuk. Ini banyak. Kita banyak masuk. Kita nggak tahu protokoler kan. Ternyata dia punya CCTV ke kantor gubernur gitu. Dibantau. Dibantau ke gubernur. Orang di sana nggak pernah marah. Dia diam-diam aja, tapi datang telepon dari kantor gubernur. Itu kenapa banyak itu? Lupa, kok tahu dia? Lupa pakai CCTV kan. Udah kami keluar, tinggal orang Malaysia saja kan. Sebelum kami tutup, kami memberikan hadiah dari Raja Wali Press untuk Bapak Hermawan, buku Linguistik Historis Komparatif. Terima kasih atas dukungan penerbit Raja Wali Press, Raja Grafindo Persada Group. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat juga bagi kita semua. Terima kasih. Okay. Baik, Sobat Obsesi, demikianlah perbincangan kita gelar wicara dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bersua kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.